Sejarah PAUD di dunia. Yang pertama ada di zaman kuno. Nah, meskipun konsep PAUD formal belum ada di zaman kuno, berbagai peradaban telah mempraktikkan cara membesarkan dan mendidik anak-anak yang mencerminkan pemahaman awal tentang pentingnya pendidikan di usia muda. Di Mesir kuno, anak-anak dari kalangan atas dididik orang tua atau guru privat dengan fokus pada disiplin, kepatuhan, dan kesiapan peran sosial. Anak laki-laki disiapkan untuk menjadi penulis dan pejabat, sementara anak perempuannya untuk mengurus rumah tangga. Adapun di Yunani kuno, pendidikan formal terjadi di rumah hingga usia 7 tahun. Nah, tokohnya seperti Plato dan Aristoteles menekankan pentingnya pembentukan karakter sejak dini melalui bermain untuk mempelajari nilai moral dan nilai sosial. Sparta memiliki pendekatan unik dengan melatih anak-anak sejak kecil menjadi prajurit melalui latihan fisik dan mental. Adapun di Romawi kuno, pendidikan di rumah sangat krusial bagi anak usia dini. Dengan ibu sebagai guru pertama yang mengajarkan anak bicara sopan, santun, dan nilai kebajikan. Di India kuno memulai pendidikan dengan keluarga. Lalu di Gurukula dengan fokus pada membaca, menulis, dan nilai spiritual kitab suci, serta menekankan disiplin dan hubungan guru dan murid. Terakhir ada di Cina kuno. Ada ajaran Konfusianisme menyoroti pentingnya moralitas, hormat kepada orang tua, dan belajar sejak dini. Anak-anak diajari membaca, menulis karakter Han, dan nilai etika, dengan ayahnya berperan sentral dalam pendidikan di awal keluarga. Nah, secara keseluruhan, meskipun lembaga PAUD formal belum terbentuk, peradaban kuno telah menyadari bahwa betapa pentingnya pendidikan pada anak usia muda. Pendidikan pada masa itu bersifat informal, berpusat pada keluarga, dengan fokus utamanya pembentukan karakter, nilai moral, dan kesiapan yang sesuai dengan norma budaya masing-masing. Yang kedua ada abad pertengahan atau abad hingga Renaissance. Pendidikan ini dikenali oleh Gereja Katolik pada ajaran agama dan doktrin. Anak-anak bangsawan belajar baca tulis, sementara rakyat biasa belajar keterampilan praktis seperti bertani, berdagang, atau menelayan jika negara itu ada daerah pesisir pantainya. Nah, pendidikan dilakukan di rumah atau di biara. Anak laki-laki dan keluarganya diajarkan Latin, filsafat, dan Alkitab. Anak perempuannya diajarkan keterampilan rumah tangga. Muncul gerakan humanisme dan menekankan pentingnya pendidikan individu. Anak juga mulai dianggap sebagai individu unik, bukan miniatur orang dewasa. Yang ketiga ada era modern. Perkembangan PAUD di Indonesia berkembang pada periode 2010 hingga saat ini. Nah, memasuki era 2010 dan seterusnya, sebuah tonggak penting dalam sejarah pembinaan pendidikan anak usia dini di Indonesia ditancapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 yang kemudian disempurnakan oleh Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010. Kebijakan ini secara signifikan mengintegrasikan pembinaan PAUD formal yang sebelumnya mungkin terpisah-pisah dengan PAUD non formal di bawah satu payung koordinasi yang kuat, yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal. Nah, langkah strategis ini juga tidak hanya menyederhanakan birokrasi, tetapi juga membuka jalan bagi harmonisasi kurikulum pendidikan, peningkatan kualitas pendidik, dan perluasan akses layanan PAUD secara merata di seluruh pelosok negeri. Lalu seiring berjalannya waktu, perjalanan panjang pembinaan PAUD ini di Indonesia berakhir membuahkan hasil yang beragam. Bentuk satuan pendidikan anak usia dini yang kaya akan karakteristik uniknya. Kita menyaksikan tumbuh suburnya taman anak-anak, termasuk di dalamnya taman anak-anak Bustanul Atfal RA atau BA yang memiliki kekhasan nilai-nilai Islam, serta Raudatul Atfal juga
bercirikan keagamaan. Selain itu muncul perkembangan pula kelompok bermain KB yang menawarkan stimulasi sosial dan kognitif melalui interaksi sebaya. Tempat penitipan anak TPA yang memberikan solusi bagi orang tua bekerja sekaligus menstimulasi perkembangan anak sejak dini, hingga satuan PAUD sejenis SPS yang fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Bahkan inovasi pembinaan PAUD merambah ke ranah keluarga dan lingkungan sekitar anak, mengakui peran pentingnya orang tua dan komunitas dalam menstimulasi tumbuh kembang anak secara holistik. Sejarah PAUD di Indonesia. Yang pertama, pada masa prakolonial. Pendidikan anak usia dini, PAUD pada masa prakolonial Indonesia bersifat informal dan berbasis keluarga serta masyarakat. Anak-anak belajar melalui pengalaman langsung seperti bermain, membantu orang tua, mengikuti upacara adat, dan mendengarkan cerita rakyat. Tidak ada lembaga formal, kurikulum tertulis, atau guru profesional. Pendidikan difokuskan pada penanaman nilai budaya, agama, sopan santun, serta keterampilan hidup sehari-hari. Meskipun tidak terstruktur seperti PAUD modern, pendekatan ini berperan penting dalam membentuk karakter dan kesiapan anak menjalani kehidupan bermasyarakat. Lalu selanjutnya ada masa kolonial Belanda. Saat penjajahan Belanda, para bangsawan memerlukan sekolah untuk anak-anak mereka. Oleh karena itu, muncullah lembaga kindergarten atau Froebel School yang didirikan oleh Friedrich Wilhelm August Froebel. Hal ini yang menjadi cikal bakal lahirnya PAUD di Indonesia. Pada saat kebangkitan nasional yang diawali dengan berdirinya Pergerakan Pemuda Budi Utomo pada tanggal 28 Mei 1908, barulah pemuda pribumi menyadari akan pentingnya pendidikan anak usia dini. Kesadaran akan pentingnya pendidikan ini direalisasikan dengan mendirikan Bustanul Atfal pada tahun 1919 oleh Persatuan Wanita Aisyah di Yogyakarta. Lalu pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara sepulang dari pengasingan di Belanda selama 2 tahun mendirikan Taman Lare atau Taman Anak yang berkembang dengan Taman Indria. Lalu yang ketiga ada masa pasca kemerdekaan. Pada masa ini terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode 1945 sampai 1965. Lalu yang kedua periode 1965 sampai 1998, dan periode yang ketiga yaitu periode 1998 sampai dengan 2003. Nah, periode 1945 sampai dengan periode 1965. Periode ini ditandai dengan berdirinya Yayasan Pendidikan Lanjutan Wanita. Yayasan tersebut mendirikan sekolah pendidikan guru Taman Kanak-kanak Nasional di Jakarta dan merupakan gerakan nasional dalam melawan kembalinya Belanda. Pemerintah dan swasta mulai membangun banyak TK pada tahun 1950 melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Keberadaan TK resmi diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Tepatnya pada tanggal 22 Mei 1950 berdirinya IGTKI. Lalu pada tahun 1951 berdiri Yayasan Bersekolah pada Ibu yang menyumbang pendirian TK hingga menyebar ke luar Jawa. Lalu tahun 1951 sampai 1955 pemerintah berupaya mengembangkan kurikulum, menyediakan fasilitas dan mengadakan supervisi ke TK-TK. Lalu pada masa periode itu didirikan SPG TK nasional di Jakarta dengan pemberian subsidi pengembangannya yang terus berlanjut sehingga pengembangannya sampai ke luar Pulau Jawa. Lalu pada masa 1957 berdirinya Gabungan Organisasi Penyelenggara
TK Indonesia atau GOPTKI. Nah, pada saat itu GOPTKI melaksanakan kongres pertamanya pada tahun 1959. Pada tahun 1960 mulai didirikan TK yang berstatus negeri. Lalu ada periode 1965 sampai dengan periode 1998. Nah, ini ditandai dengan diperkenalkannya silabus kurikulum baru tahun 1968. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNICEF dalam menyediakan konsultan dan pendanaan untuk penataran guru dan administrator pendidikan di tingkat TK. Pada tahun 1970 mulai dijamin kerjasama nyata antara pemerintah dengan GOPTKI, IGTKI, dan PGRI. Kerjasama tersebut melahirkan kegiatan workshop bersama dengan tema konsolidasi gerakan prasekolah. Pada tahun 1974 diberlakukan kurikulum baru yang merupakan pembaharuan dari kurikulum 1968. Isi kurikulum meliputi PMP, kegiatan bermain bebas, pendidikan bahasa, PLH, ungkapan kreatif, pendidikan olahraga, pendidikan dan pemeliharaan kesehatan, serta pendidikan skolastik. Lalu ada periode 1998 sampai dengan 2003. Ditandai dengan otonomi daerah yang berpengaruh terhadap tata kelola penanganan PAUD di pusat maupun di daerah. Pada periode ini, pemerintah mulai mendukung berkembangnya PAUD jalur pendidikan non-formal dalam bentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis dalam bentuk pengintegrasian layanan PAUD dengan posyandu. Melalui dukungan Bank Dunia pada tahun 1998 sampai 2004, pemerintah merintis program pengembangan anak usia dini di 4 provinsi, yaitu Jawa Barat, Banten, Bali, dan Sulawesi Selatan. Nah, lanjut tokoh PAUD dari Barat. Yang pertama ada psikososial Erik H. Erikson. Tahap perkembangan psikososial Erikson secara umum teori ini yaitu psikososial Erikson manusia mengalami 8 tahapan perkembangan, yaitu metrus versus metrus, autonomy versus shame, initiative versus growth, industry versus inferiority, identity versus confusion, intimacy versus isolasi, generative versus statement, integrity versus despair. Nah, masing-masing tahapan tersebut akan berkembang sesuai usianya serta menghadapkan manusia pada stimulasi tertentu atau situasi tertentu. Keberhasilan manusia menghadapi situasi tersebut menjadikan manusia sehat dalam perkembangan sosialnya yang akan berdampak baik kepada perkembangan emosi. Lalu tahap perkembangan psikososial ini rentang pada usia 0 sampai 8 tahun. Yang kedua ada Maria Montessori. Maria Montessori mendirikan sekolah anak usia dini untuk anak-anak berusia 3 sampai 6 tahun pada tahun 1906 di sebuah rumah sewa di San Lorenzo. Dia menamakannya Casa de Bambini dalam bahasa Italia yang diterjemahkan menjadi rumah untuk anak-anak, dengan menggabungkan pengetahuan ilmiah dan menciptakan kerangka pendidikan sendiri. Dengan menggabungkan pengetahuan ilmiah, dia menciptakan kerangka pendidikan sendiri. Menurut Maria Montessori, pendidikan intelektual datang setelah pendidikan sensorik sebagai metode utama memperolehkan pengetahuan dengan memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk membuat keputusan mereka sendiri. Metode Montessori membantu untuk membuat
untuk mereka mengembangkan kecerdasan kreatif mereka melalui pendekatannya. Nah, Montessori mendorong kepercayaan diri dan kemandirian anak-anak. Pengalaman awal seorang anak memiliki dampak besar kepada matangan mereka, dan perlakuan yang mereka terima sejak usia dini akan memiliki dampak besar kepada perkembangannya mereka di masa depan. Nah, menurut Montessori, yang juga berpendapat bahwa kehidupan awal sangat mempengaruhi fase-fase selanjutnya. Yang ketiga ada dari Johann Reines Pestalozzi. Nah, Johann Reines Pestalozzi ini merupakan salah satu ahli pendidikan di Swiss pada tahun 1746 sampai 1827. Pestalozzi ialah seorang tokoh yang memiliki pengaruh cukup besar dalam dunia pendidikan. Beliau berpandangan bahwa anak pada dasarnya memiliki pembawaan yang baik. Nah, pemikiran Pestalozzi berpengaruh pada kuatnya dunia pendidikan dikarenakan inovasi dalam pendidikan yang dijalankan dalam praktik pendidikan di masa sekarang. Pestalozzi juga membentuk sebuah sekolah di tanah pertanian miliknya yang diberi nama Neuhof. Di tempat ini, Pestalozzi menumbuhkan gagasannya mengenai kesesuaian antara kehidupan rumah dan pendidikan kejuruan dan pertanian. Pengetahuan diharapkan berdasarkan pada psikologi anak. Anak-anak usia dini tumbuh dengan fisik, mental, pengalaman, dan moral. Pengalaman merupakan sesuatu yang dapat menimbulkan kesenangan. Pengamatan dilakukan dengan cermat. Pemahaman yang terperinci juga mengaplikasikan pembelajaran pada kegiatan harian anak. Nah, pengembangan pembelajaran dimulai dengan suatu hal yang termudah ke hal yang tersulit. Dari yang konkret ke abstrak, dari pengalaman mengarah kepada keputusan dan aturan. Lalu ada tokoh PAUD dari dunia Islam. Yang pertama ada Ibnu Sina. Ibnu Sina memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah Al-Hasan bin Ali bin Sina. Dia dilahirkan pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di desa Afsyanah di daerah dekat Bukhara, dan wafatnya pada tahun 428 Hijriah atau 1038 Masehi di daerah Hamazan. Ayahnya bernama Abdullah, seorang yang tinggal di wilayah Balkh, yaitu suatu kota yang terletak di antara Georgia dan Turkistan. Ibnu Sina dianggap berkebangsaan campuran antara Arab dan Turki, sebab ibunya Sattara berkebangsaan Arab dan ayahnya berkebangsaan Turki yang berasal dari Bab. Adapun karya-karya dari Ibnu Sina yaitu Qanun Fiqih, Asy-Syifa, Lisanul Arab, Risalah As-Siyasah, dan Strategi Pendidikan Islam Anak Usia Perspektif Ibnu Sina. Nah, anak ini merupakan amanah dan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tuanya. Oleh sebab itu, ketika anak lahir ke dunia, maka orang tua harus siap untuk mendidiknya dengan model pendidikan Islam menuju manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Strategi pendidikan anak usia dini menurut Ibnu Sina sebagai berikut. Menurut Ibnu Sina sebagai memberikan nama yang baik kepada anaknya, membiasakan perilaku, ucapan, penampilan yang terpuji, lalu memberikan pujian dan hukuman dalam mendidik anak, serta menanamkan nilai-nilai sosial pada anak seperti rasa kasih sayang terhadap orang lain. Yang kedua ada tokoh dari Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Tusi Al-Ghazali.
Beliau lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di kampung kecil bernama Ghazala di daerah Tus di wilayah Khurasan. Ia adalah seorang pemikir dan penulis muslim yang produktif. Ayahnya seorang pengikut tasawuf yang soleh. Beliau meninggal dunia ketika Al-Ghazali masih kecil. Sebelum ayah wafat, beliau telah menitipkan anaknya kepada seorang guru sufi untuk mendapatkan pemeliharaan dan pembimbingan dalam hidupnya. Islam memandang bahwa anak adalah amanat yang diberikan Allah kepada orang tuanya. Ia hadir tanpa diminta. Ia memiliki dunianya sendiri. Ia adalah generasi penentu masa depan yang sebagaimana pandangan Islam. Al-Ghazali melihat bahwa anak adalah sebagai amanat yang bagi orang tuanya. Ia bersih bagaikan mutiara. Garis dan corak lukisan dalam dirinya mewarnainya. Bila baik pula bentuk tulisannya. Bila buruk, maka buruk pula tabiat dan peranginya. Lalu yang ketiga ada Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah seorang ahli fikih, muhadis, mufasir, ahli nahu, usuli, dan mutakalim yang hidup pada abad 8 Hijriah atau 13 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah Syam al-Din Muhammad ibnu Abi Bakar ibnu Ayub ibnu Sa'ad ibnu Hasir ibnu Maki Jani al-Din al-Zuriyain Dimaski. Ibnu Qayyim lahir pada tanggal 7 Safar tahun 690 Hijriah, bertepatan pada 29 Januari 1292 Masehi di Azra. Beliau salah satu desa di Damaskus. Ibnu Qayyim al-Jauziyah memulai pendidikan madrasah Al-Jaziyah di bawah pengawasan langsung dari ayahnya yang ketiga. Yang ketika itu adalah pengelola madrasah tersebut. Al-Jaziyah adalah nama sekolah di Damaskus yang dibangun oleh seseorang yang terkenal dengan nama Abdurrahman al-Jauzi. Madrasah ini merupakan salah satu madrasah Hambaliyah terbesar di kota Damsyik. Ketika itu, selanjutnya ia pernah melakukan rihlah ilmiah ke Mesir dan ke Mekah. Nah, konsep pendidikan Qayyim tentang pendidik yaitu pendidik atau guru dan orang tua merupakan elemen pendidikan yang sangat penting menentukan sukses atau tidaknya pendidikan untuk anak-anak. Peran dan tanggung jawab pendidik tidak hanya terbatas mentransfer ilmu pengetahuan kepada anak didiknya, dan tidak pula merasa cukup hanya dengan mengembangkan sisi ilmiah belaka dengan memberikan teori-teori keilmuan, tetapi juga lebih dari itu, pendidikan bertanggung jawab untuk mengawasi, membimbing, dan mengarahkan, serta memberikan ruang gerak anak untuk mengembangkan kreativitas, potensi-potensi, dan kemampuan dasarnya. Lalu pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang peserta didik dalam mendidik anak, itu tentunya kita tidak bisa lepas dari perbedaan individual. Selalu harus kita perhatikan potensi si anak, normalkah, superiorkah, atau kurang dari normal. Dengan mengetahui potensi anak dan bakat-bakatnya, maka tujuan pendidikan anak dapat diarahkan sesuai dengan kemampuan untuk mencapainya. Pemikiran Ibnu Qayyim tentang peserta didik dan adab-adabnya perlu dijabarkan sebagai sebuah rumusan yang harus dipahami secara menyeluruh oleh pendidik dalam konteks pendidikan anak prasekolah. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab pendidik untuk dapat menata secara sabar dan seksama, sebagaimana anak-anak dapat berkembang baik di dalam lingkungan kelas maupun di luar. Yang keempat ada tokoh dari Nasih Ulwah. Abdullah Nasih Ulwah adalah seorang tokoh muslim lahir di kota Halab, Suriah pada tahun 19
28, tepatnya di daerah Qadi Askar yang terletak di Bandar Halab, Syria. 8 nama lengkapnya adalah Al-Ustadz Syekh Abdullah Nasih Alwah. Selanjutnya disebut Nasih Alwah, ayahnya Syekh Syad Ulwan, dan seorang yang terkenal di kalangan masyarakat sebagai seorang ulama dan tabib yang disegani. Said Lilwan dapat mengobati berbagai penyakit dengan ramuan dari akar kayunya yang dibuat sendiri. Nah, Syekh Said Ulwan ini menyekolahkan beliau ke madrasah agama untuk mempelajari ilmu agama dengan cara lebih luas. Pada tahun 1949, beliau memperoleh ijazah menengah agama. Kemudian melanjutkan studi ke salah satu pusat pengajian di Mesir dalam bidang syariah Islamiyah. Ilwan memasuki Universitas Al-Azhar pada tahun berikutnya dan memperoleh ijazah pertama dalam Fakultas Usuluddin pada tahun 1952 dan melanjutkan S2 perguruan tinggi lulus pada tahun 1954 dan menerima ijazah spesialis bidang pendidikan setaraf dengan Master of Arts atau MA. Nah, Nasih Ullah ini adalah seseorang yang pertama kali memperkenalkan mata pelajaran tarbiyah Islamiyah sebagai pelajaran dasar di sekolah. Pada perkembangan selanjutnya, pelajaran tarbiyah Islamiyah ini menjadi mata pelajaran wajib yang harus diambil murid-murid di sekolah menengah seluruh Suriah. Ulwan menjadikan universitas sebagai senjata tarbiyah yang sangat berkesan dalam pendidikan untuk generasi bangsa yang akan datang. Nah, prinsip yang digunakan ialah guru sebagai orang tua, mendidik mereka sebagai mendidik orang anak-anak sendiri. Ulwan telah meletakkan pondasi yang sangat tinggi dan dalam pendidikan, yaitu membawa dan membimbing pelajaran ke arah mencintai Islam dan beramal dengannya, serta sanggup melakukan apa saja untuk memenangkan Islam. Anak-anak merupakan anugerah Allah yang terbesar yang diberikan kepada orang tua. Nah, di samping sebagai anugerah, anak merupakan amanat yang dibebankan ke pundak tua Nasih Ullah. Berpendapat bahwa seorang anak yang dilahirkan ialah ibarat kertas putih yang bersih dari apapun. Pendidikan dari orang tua yang mendidik mereka dalam membentuk kepribadian mereka sesuai apa yang diajarkan, dicontohkan, dibiasakan kepada mereka. Sebagai pendidik anak, orang tua harus mengetahui aspek-aspek pendidikan apa saja yang harus diperhatikan. Tokoh-tokoh PAUD dari Indonesia. Yang pertama ada Ki Hajar Dewantara, Dr. Suwardi Suryaningrat yang juga dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara diakui telah memperkenalkan konsep-konsep inovatif untuk pendidikan anak usia dini dan memainkan peran penting dalam penciptaan taman kanak-kanak atau TK di Indonesia. Untuk melanjutkan perjuangannya yang bersejarah, Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah sekolah nasional yang dikenal sebagai Taman Siswa. Sekolah pertama yang didirikan yaitu Taman Lare atau Taman Kanak-kanak untuk anak di bawah 7 tahun. Kadang-kadang disebut sebagai Sekolah Frobel Nasional atau Kindertwin. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Indria di Kota Gede, Yogyakarta sebagai bagian dari pengembangannya. Meskipun ada beberapa perbedaan, Ki Hajar Dewantara mengakui bahwa Taman Indria adalah sintesis dari dua sistem pendidikan Frobel dan Montessori yang berpendapat bahwa jiwa anak berada dalam periode perkembangan sensorik sebelum usia 7 tahun. Sistem-sistem secara khusus disesuaikan dengan budaya Indonesia. Lalu selanjutnya ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, adalah seorang tokoh ulama besar dan pendiri Nahdlatul Ulama. Memiliki perhatian yang sangat besar
terhadap pendidikan, terutama pendidikan akhlak dan agama sejak usia dini. Baginya, pembentukan karakter adalah pemahaman agama yang kuat sejak kecil adalah fondasi penting bagi kehidupan seseorang muslim dan kemajuan bangsa. Pendidikan akhlak dan agama sejak dini menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari, yaitu ada penanaman nilai-nilai luhur, lalu ada pembiasaan ibadah, lalu ada keteladanan, lalu ada pentingnya ilmu agama, lalu ada keseimbangan ilmu, motivasi pendirian, sistem pendidikan, pengaruh, dan kontribusi. Dengan demikian, Kiai Haji Hashim Asy'ari tidak hanya dikenal sebagai pendiri pesantren Tebu Ireng yang legendaris, tapi juga sebagai tokoh yang memiliki pemikiran mendalam tentang pentingnya pendidikan akhlak dan agama sejak dini sebagai landasan utama bagi kemajuan individu dan masyarakat. Pemikiran dan perjuangan beliau dalam bidang pendidikan terus menginspirasi hingga saat ini. Lalu yang ketiga ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang cendekiawan dan pembaharu Islam terkemuka di Indonesia. Dikenal atas upayanya yang inovatif dan memoderasi pendidikan Islam melalui pengintegrasian ilmu agama dan ilmu umum. Beliau sangat meyakini bahwa pendidikan yang seimbang mencakup kedua aspek tersebut sangat penting bagi kemajuan umat Islam di Indonesia. Sebagai pendiri Muhammadiyah pada tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mewujudkan visi pendidikannya melalui pendirian sekolah-sekolah modern yang tidak hanya mengajarkan mata pelajaran agama Islam, tetapi juga ilmu pengetahuan umum, matematika, dan humaniora. Pendekatan inovatif ini bertujuan untuk menghasilkan generasi muslim yang tidak hanya berpengetahuan dalam agama. Mereka juga dilengkapi dengan perangkat intelektual yang